Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Rahman. Saya dari kelas Manajemen Pendidikan Islam, mata kuliah Digitalisasi Pendidikan semester 5. Saya akan menjelaskan tentang telekomunikasi dan jaringan dalam pendidikan. Pendahuluan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan, yaitu bagaimana telekomunikasi dan jaringan telah merevolusi pendidikan di era modern. Telekomunikasi adalah pengiriman informasi melalui media seperti kabel, gelombang radio, dan satelit. Sedangkan jaringan adalah sistem yang menghubungkan perangkat seperti komputer, ponsel, dan server untuk berbagi data secara efisien. Dalam pendidikan, teknologi ini memungkinkan berbagai kemajuan seperti pembelajaran jarak jauh, kolaborasi lintas negara, dan efisiensi dalam pengelolaan akademik. Dengan latar belakang ini, mari kita eksplorasi lebih jauh bagaimana telekomunikasi dan jaringan mendukung transformasi pendidikan global. Poin selanjutnya adalah perkembangan teknologi telekomunikasi. Teknologi telekomunikasi telah berkembang dari sekedar telepon analog hingga ke internet berkecepatan tinggi dan IoT. Sejak abad ke-20, telepon menjadi alat komunikasi pertama yang menghubungkan individu dalam berbagai jarak. Kemudian muncul internet yang membuka akses informasi secara global. Pada dekade berikutnya, kita menyaksikan evolusi jaringan dari LAN lokal area network yang melayani area terbatas dan LAN wide area network yang menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Saat ini teknologi IoT Internet of Things membawa revolusi baru dengan menghubungkan perangkat pintar seperti sensor, kamera, dan alat pendidikan digital yang memungkinkan pengelolaan ruang kelas yang lebih efisien. Selanjutnya tentang jenis-jenis aplikasi telekomunikasi. Dalam dunia pendidikan, berbagai aplikasi teknologi telah diterapkan untuk mendukung proses belajar mengajar. Contohnya adalah platform e-learning seperti Moodle, Google Classroom, dan Edmodo yang memungkinkan pengelolaan kursus daring dengan fitur tugas, kuis, dan diskusi. Selain itu, alat video conference seperti Zoom dan Microsoft Teams memberikan kemampuan untuk mengadakan kelas virtual secara interaktif. Media komunikasi seperti WhatsApp dan Telegram juga digunakan untuk koordinasi cepat antara guru, siswa, dan orang tua. Terakhir, learning management system seperti background membantu institusi mengelola tugas, ujian, dan data akademik secara terstruktur. 3. Manfaat telekomunikasi dan jaringan. Telekomunikasi dan jaringan memberikan berbagai manfaat dalam pendidikan. Pertama, mereka memungkinkan siswa di daerah terpencil untuk mengakses pendidikan tanpa batas geografis. Kedua, penggunaan multimedia seperti video, animasi, dan simulasi membuat pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami. Ketiga, data akademik dapat dikelola dengan lebih efisien, memungkinkan pelaporan yang akurat dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Dengan dukungan teknologi ini, pendidikan menjadi lebih inklusif, efektif, dan adaptif terhadap perubahan. Berikutnya tantangan dan kendala. Meskipun banyak manfaat, ada berbagai tantangan dalam penerapan telekomunikasi dan jaringan di pendidikan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan akses internet, terutama di daerah terpencil. Selain itu, tidak semua siswa dan guru memiliki keterampilan yang cukup untuk menggunakan teknologi secara optimal. Isu keamanan data yang menjadi perhatian karena pelanggaran privasi
dapat berdampak negatif pada institusi pendidikan. Ketergantungan pada teknologi juga membawa resiko seperti gangguan teknis yang dapat menghambat proses belajar mengajar. Studi kasus sebagai contoh, selama pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, banyak institusi pendidikan yang beralih ke pembelajaran daring menggunakan Zoom. Universitas menggunakan platform ini untuk mengadakan kelas, diskusi, dan seminar virtual. Meskipun efektif, tantangan seperti koneksi internet yang tidak stabil dan kurangnya perangkat masalah bagi sebagian siswa. Solusi yang diterapkan meliputi pelatihan teknologi untuk guru dan siswa, serta penyediaan perangkat bagi yang membutuhkan. Studi kasus ini menunjukkan pentingnya kesiapan teknologi dalam menghadapi situasi darurat. Solusi dan rekomendasi. Untuk mengatasi berbagai tantangan, beberapa langkah strategis perlu diambil. Perluasan akses internet di daerah yang terpencil harus menjadi prioritas, bersama dengan program pelatihan teknologi untuk guru dan siswa. Investasi dalam infrastruktur jaringan di sekolah dan universitas sangat penting untuk mendukung pembelajaran digital. Selain itu, pengembangan konten lokal berbasis teknologi dapat membantu meningkatkan relevansi materi pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Dengan langkah-langkah ini, teknologi telekomunikasi dan jaringan dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan dan maksimal. Kesimpulan, telekomunikasi dan jaringan telah membawa perubahan besar dalam pendidikan. Teknologi ini memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas, mencakup seluruh masyarakat, meningkatkan efisiensi pembelajaran, dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan potensi teknologi, kita dapat menciptakan masa depan dan pendidikan yang lebih modern dan berkelanjutan. Mari kita bekerja sama untuk menjadikan teknologi sebagai alat yang mendukung kemajuan pendidikan global pada saat. Sekian dan terima kasih, saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.